Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslamia dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 20B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran tentang faktor-faktor pendidikan sekaligus untuk memenuhi tugas final test ilmu pendidikan. Faktor-faktor pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan, ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling memengaruhi. Adapun faktor-faktor pendidikan tersebut meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, adanya peserta didik, adanya alat pendidik, serta faktor lingkungan. Faktor tujuan. Faktor tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Maksudnya, dalam kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi tujuan bagi pendidikan. Yang pertama, ada sebagai arah pendidikan. Kemudian ada tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan. 3. Ada tujuan sebagai titik akhir. Keempat, ada tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dan kelima, ada memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Menurut seorang ahli pendidikan, Langfeld mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan, yaitu ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan insidental, dan tujuan intermedia atau perantara. Tujuan umum merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum di atas dasar beberapa hal. Di antaranya terdapatnya perbedaan individual anak didik, perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan falsafah hidup suatu bangsa. Ketiga, ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya mencakup salah satu aspek kepribadian. Tujuan tak lengkap ini merupakan bagian dari tujuan umum yang melingkupi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Kemudian ada tujuan sementara. Tujuan sementara adalah perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karena perlu ditempuh setahap demi setahap, setingkat demi setingkat. Tingkatan yang diupayakan untuk menuju tujuan akhir itulah yang dimaksud dengan tujuan sementara. Kemudian ada tujuan insidental. Tujuan insidental merupakan tujuan yang bersifat sesaat, karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Kendati pun demikian, tujuan ini tidak terlepas dari tujuan umum. Kemudian ada yang tujuan intermedia atau perantara. Tujuan ini merupakan tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada faktor pendidik. Pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam hal ini, kita dapat membedakan pendidikan itu menjadi dua kategori, yaitu pendidikan menurut kodrati
yaitu orang tua, dan pendidikan menurut jabatan, yaitu guru. Faktor peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Faktor alat pendidik. Alat pendidik merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang ingin diinginkan. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain ada hukum dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, hukum, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidik diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat serta fasilitas lainnya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Pada dasarnya, lingkungan mencakup beberapa hal. Yang pertama ada tempat atau lingkungan fisik, kedua ada kebudayaan atau lingkungan budaya, dan yang ketiga adalah kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat. Yang mana untuk lingkungan fisik atau tempat itu seperti keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Kemudian ada lingkungan budaya, itu seperti dengan warisan budaya tertentu, seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan keagamaan. Ketiga, kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan.